Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello boys and girl, welcome. Hari ini kita udah sekian lama nih. Baru hari ini lagi kita mau bikin vlog untuk motovlog riding ya. Ya mama, udah lama banget ya. Jadi baru ini lagi kita hari ini gue akan share perjalanan kali ini masih tetap menuju ke puncak, tapi ada jalur baru yang akan gue informasikan ke kalian. Jadi jalurnya ini bener-bener jalur pedesaan, jarang banget yang lewatin. Dan buat clue aja ya, jadi yang akan gue lewatin nanti adalah jalur puncak 2. Dimana jalur puncak 2 itu? Oke, ntar lihat aja videonya. Jadi gue nanti akan jelasin semua dari start dari Pasar Citerep aja. Karena mungkin kalau dari sini ke sananya kan mungkin udah lancar ya ke Pasar Citerep. Dari Pasar Citerep aja ngambil patokannya guys, oke? Mau tahu video lengkapnya seperti apa? Jangan lupa like, share, dan juga subscribe video ini, oke? Oke guys, hari ini kita ada di titik keberangkatan pertama kali yang tadi gue bilang dari rumah. Jadi gue akan mulai start ini dari exit tol Citerep ya. Jadi kalau ke sana itu arahnya ke arah Citerep, Sentul bisa juga ke Kabupaten Bogor. Kalau ke sana itu balik lagi ke Cibinong, Jadi saat ini gue akan coba terus ke Pasar Citerep dan nanti ikutin lagi jalur berikutnya setelah jalur ini, oke? Let's go. Oke teman-teman, kita langsung mulai dari titik ini ya. Jadi ini gue sarankan sekali untuk kalian yang akan melewati jalur ini. Coba kalian buka Google Maps lalu buat Taman Bunga Nusantara guys. Jadi itu adalah patokannya atau kunci supaya kalian bisa ketemu dengan jalur yang gue maksud ini. Jadi jalur ini startnya itu dari exit tol Citerep. Lalu kalian buka Google Maps tadi, lalu arahkan ke Taman Bunga Nusantara, seperti itu ya. Ini kita terus aja jalan sesuai dengan arah yang saat ini sedang gue lalui ya. Di sini banyak banget angkot-angkot ngetem gitu di kanan kiri. Lalu kalian juga tetap terus hati-hati ya, karena di sini banyak sekali simpang dan banyak sekali pertemuan kendaraan-kendaraan dengan tonase besar. Ini jadi harus cukup waspada ya kalau kalian mau lewat sini guys. Dan gak jauh di depan nanti akan ada simpang pertama. Ini sebenarnya kalau lurus itu bisa-bisa aja, tapi karena itu jalur Faboden, jadi gue nggak nyaranin lewat situ, kita ambil kiri aja, kayak gini. Jadi nanti dari sini kita cuma ikutin jalan, jadi muterin ya. Patokannya nanti di depan tadi tuh ada semacam toko mesin air ya, Shimizu ya. Nanti kalian belok kiri. Ini satu arah sih, jadi gampang banget untuk dilihat ya patokan ini. Nanti tinggal ikutin jalan ini aja, muterin jalur ini sampai ketemu lagi di jalan pelurusan sebelum kita tadi belok kiri. Ini jalannya beton ya, betonnya cukup rata, lumayan. Ini juga jalur angkot. Jadi ya kalau untuk saat yang tadi gue lewatin sih dia nggak terlalu rame. Jadi mungkin ini jalannya masih cukup asik ya untuk riding kayak gini, riding santai di lari 40 sampai 60 lah kayak gitu. Setelah ini kita akan ketemu simpang 3 ya, pertigaan sorry.
Kalau kiri itu kalian bisa balik lagi ke arah Cibinong, ke kanan itu kita mengarah ke arah Citerep. Jadi kita ambil ke sebelah kanannya ya. Tetap hati-hati, tengok kanan kiri, lampu sen juga jangan lupa dihidupin kalau mau belok. Jadi lawan dari arah jalan gitu bisa mengetahui kalau kita mau arah kemana. Ini tetap terus aja, ikutin jalan aja. Lalu nanti nggak jauh dari jalur yang macet ini nih, nanti akan ada simpang pertigaan ya, pecah jalan ya. Jadi ada lurus, ada ke kiri. Nah nanti kita ambil yang ke arah kiri guys. Kalau lurus itu kita bisa arah puncak. Nanti lewatnya itu lewat Sentul, Babakan Madang. Nah ini kita lewat ke kiri. Jalur alternatif untuk tujuan ke arah Jonggol gitu. Atau ya titik yang tempat kita akan coba lalui lah. Itu juga sebetulnya untuk informasi kalian semua, jalur ini tuh sebenarnya juga jalur potong apabila kalian mau ke Jonggol, Cianjur, kemudian bisa juga ke Taman Hambalang ya, tempat ngopi yang viral itu bisa juga lewat sini. Cuma nanti ada pecah jalan lagi yang mau ke arah Hambalang, Villa Kayangan juga bisa, Curug Cipamingkis bisa lewat sini juga. Nah ini dia, belok kiri, ikutin jalan terus aja, nanti akan ada ketemu pasar-pasar kayak gini. Ini adalah pasar Citerep ya, masih kawasan pasar Citerep, jadi tetap harus hati-hati karena kanan kiri kalian banyak motor parkir. Ini jalan sekecil ini untuk 2 arah, mobil, motor semuanya di jalur ini. Jadi harus ya tetap hati-hati lah, saran dari gue itu. Dan gak jauh juga nih depan ini kalau nggak salah ada pom bensin. Ini kalian nanti bisa coba fullin dulu pom bensin kalian karena ini terhitungnya adalah salah satu pom bensin terbesar ya. Yang besar maksudnya, sorry. Jadi ini adalah salah satu pom bensin besar yang akan kalian lewati untuk di jalur ini. Selebihnya ada tapi itu hanya pom bensin mini. Jadi ya gue sarankan kalau memang kalian mau nyari aman, di fullin aja dulu di situ. Terlepas dari nanti cukup atau enggak, sebetulnya minyak kalian sampai di puncak ya. Ya isi aja dulu, nggak ada salahnya karena nanti sepanjang jalan kita akan melewati hampir bener-bener daerah-daerah perkampungan, daerah padat penduduk yang notabene bukan jalan raya besar guys. Dan di sini pun nanti akan ketemu pecah jalan nih, ada pecah jalan ke kanan, ada lurus terus. Nah nanti kita akan jalan lurus terus karena kanan itu seperti yang gue bilang tadi, ini bisa ke arah puncak. Jadi lewat Babakan Madang Sentul kita ke arah lurus. Kalau kanan itu ke Sentul, kita lurus arah ke jalan raya menuju, ini jalur potong ya, atau jalur jalan pintas alternatif menuju Jonggol. Ini masih ikutin jalan gini aja. Kondisi jalan masih sama ya guys ya. Ini masih kondisinya itu jalan kecil yang dijadikan seperti jalan kontraflow untuk 2 arah. Jadi tetap harus hati-hati karena tuh juga lihat ya. Ada jalur kontraflow, ada orang-orang yang lagi parkir kendaraan di situ. Jadi harus hati-hatilah pokoknya jalan ini nih. Karena di samping jalannya yang sempit ya kayak kalian lihat itu ada 2 arah. Kemudian kanan kiri kalian tuh banyak kendaraan parkir. Tapi selebihnya sih setelah gue lewatin jalur ini tuh semuanya udah lancar sih. Tapi tetap terus hati-hati ya. Ini kita masih ikutin angkot. Gue sebenarnya pengen nge-take over si angkotnya nih, cuma setiap kali gue mau ambil selalu ada motor di depan. Gue lupa deh di bagian mana pada saat gue overtake ya, bukan take over tuh KPR, lupa gue. Jadi gue masih nungguin angkot ini untuk terus mantau kondisi pas lagi masuk. Nah ini sini gue ambil. Oke, ini masih ikutin jalan terus aja. Banyak banget ketemu para pengendara kendaraan motor juga yang berplat B kalau gue lihat di sini. Nggak tahu ya apa mereka udah domisili di sini atau mungkin mereka juga tahu jalan ya. Nggak ada yang tahu juga sih. Jadi intinya tuh gue beberapa kali ketemu sama kendaraan plat B. Jadi mereka tuh kayaknya dia emang mau ke arah jalan yang sama, jalur itu juga. Tahu jalan juga sepertinya sih. Ya ini masih lurus terus ikutin jalan. Konturnya masih agak membosankan sih emang jalur ini. Tapi percaya deh, intinya dari titik ini sampai dengan titik tujuan kita nanti. Oh sebelumnya sorry, ini akan ada pecah jalan dulu.
Ini pecah jalan yang tadi gue bilang. Kalau kita ke kanan itu ke Taman Hambalang, tempat ngopi yang lagi viral itu, nah kita lurus. Jadi ke kanan itu bisa juga sih ke tujuannya. Kalau misalkan kalian mau ke Villa Kayangan itu ke kanan bisa, dan lewat sini pun juga bisa. Tapi berhubung jalur yang gue ambil itu adalah jalur yang ini, jadi gue nggak mau ke kanan karena kanan itu akan bukan motong ya, tapi muter gitu. Jadi jalannya agak menjauh. Jadi ya lebih baik kita lewat sini aja. Dan di sini juga jalannya masih lumayan cukup padat ya. Masih cukup dipenuhi dengan kendaraan-kendaraan di kanan kiri. Satu jalan dibuat kontraflow. Plus ada yang parkir juga, truk malah parkir. Coba kalian bayangin, jalan sekecil ini dipakai untuk kontraflow dan dipakai untuk jalur parkir. Ya namanya masih kawasan pasar. Kita cukup harap mengerti dan harap berhati-hati ya. Karena memang kondisi jalannya seperti ini. Tapi jalannya bagus sih, bagus banget, jalannya halus, hampir nggak ketemu sama lubang-lubang kayak gitu. Ini masih terus di jalur yang sama, kita masih mengikuti terus jalur ini. Ini cuma lurus aja sih jalannya lurus aja sampai dengan nanti ketemu lagi jalan-jalan pedesaan yang konturnya itu naik turun, tanjakan terjal lalu turunan yang curam, jalannya kayak gitu. Jadi untuk kalian semua yang akan hendak mencoba jalur ini, ya pastikan kendaraan kalian tuh pertama harus sehat ya, karena ini akan menemukan beberapa tanjatan dan turunan. Jadi selain mesinnya oke, remnya juga harus oke ya. Pastikan dua itu deh, mesin oke, rem oke. Terlebih Matic tuh bahaya banget kalau untuk turunan, karena kan dia nggak ada engine brake seperti motor-motor yang memiliki persneling atau gigi ya. Oke, ini adalah titik pertama. Kita disambut sama alam, kita disambut sama pegunungan, pepohonan, dan sudah minim gedung-gedung atau bangunan-bangunan yang padat seperti belakang tadi guys. Jadi ini masih ngikutin terus. Gue nggak tahu deh ini mereka itu sedang membangun proyek apa, entah pelebaran jalan atau sedang membangun semacam perumahan. Tapi intinya itu mereka sedang ada pekerjaan di situ. Nah, ini yang keren. Ini ada semacam apa ya? Ini seperti kandang burung gitu nggak sih? Aviari ya? Ya ini semacam aviari nih yang adanya di pinggir sungai. Keren banget. Mungkin kalau kalian ada yang tahu ini tempat apa. Kalau gue sih nggak tahu karena emang gue hampir nggak ketemu pelangnya tadi pas gue udah lewat. Tapi keren banget. Mungkin buat kalian yang tahu ini lokasinya itu di mana dan tempat apa, bisa nanti tulis di kolom komentar ya guys ya, untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang lain. Kalau memang mereka suka ngeliat bangunan itu ya mungkin bisa coba foto-foto ya di situ. Oke, ini kita ngelewatin jembatan, sungainya tuh cakep banget guys. Jadi ini sungai, pinggirannya itu sawahnya hijau banget. Bagus banget sih sumpah, keren banget ini. Jadi kita akan terus menelusuri jalur. Nah ini agak sedikit bumpy jalannya, agak sedikit hancur, tapi nggak apa, pelan-pelan aja, masih aman kok. Dan di sini akan ada ketemu tanjatan yang menikung guys, jadi ya harus hati-hati ya, sedikit blind spot, tapi ya selama kitanya fokus aman. Itu ada bukit dan sawah, keren banget guys, asli keren banget itu. Jadi kenapa gue merekomendasi jalur ini? Sebetulnya jalur ini dibilang deket tuh ya nggak deket juga, sedikit lebih jauh ketimbang jalur yang biasa kalau kita mau ke puncak. Tapi ada tapinya nih, ada sesuatu yang nggak akan lo temuin kalau lo lewat sini. Jadi kalau dibandingkan misalkan kalian jalurnya lewat jalan raya puncak biasa dengan jalan ini, tentu beda banget sob. Pertama, di sini itu bener-bener back to nature. Jadi untuk kalian-kalian yang punya kendaraan atau motornya itu adventure type ya, atau tipe adventure seperti itu, gue sarankan banget harus coba jalan ini. Ini jalannya tuh konturnya tuh bener-bener buat ngejambak motor-motor adventure kalian. Jadi buat motor-motor seperti itu dengan tenaga yang cukup besar ya, ini pas banget ini buat ngejajal jambakan gas motor-motor kalian guys ya. Seperti yang sekarang gue alami, ini tanjatan panjang, tanjatan yang bener-bener tinggi. Ya untungnya sih mesin motor gue kuat-kuat aja ya.
Gue juga nggak tahu kalau ini motor ternyata emang nggak kuat mesinnya. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah, ketika pergi dan pulang lagi ke Jakarta, gue nggak ngerasain apa-apa. Dan ini ada turunannya itu sedikit berpasir, jalannya pecah. Hati-hati lah ya. Pokoknya di jalan sini tuh nikung, jangan terlalu speed up. Terus jalannya pelan-pelan. Jalur ini tuh sebenarnya jalur yang adem ya saat gue lewat ya. Ya, jadi kalian ketemu jalan seperti ini, aduh ini agak hancur ini jalanannya, duh. Tapi it's okay lah, selama kita tetap hati-hati, motor kita sehat, ini bakalan aman. Kalau motor kalian nggak sehat, aduh gue nggak yakin nih bisa sampai atas atau enggak, karena ini belum seberapa tanjatannya. Nanti kalian akan ketemu lagi tanjatan yang benar-benar lebih terjal dan lebih ekstrim guys. Nanti ada lagi. Jadi jalur ini kita ikutin terus aja. Ini hampir nggak ketemu jalan cabang kok, nggak ada ketemu pecah jalan. Jadi cuma ikutin jalan ini aja. Ya tapi untuk beberapa kilometer, mungkin sekitar 2 atau 3 kilo, jalannya kayak gini modelnya. Ada aspal, tapi emang aspalnya itu udah lumayan kayak sedikit hancur ya. Ya mungkin ini aspalnya juga udah lama. Tapi kalian harus tahu, meskipun jalannya pecah atau kayak gitu, lihat kanan kirinya guys. Kanan kirinya itu gila mahal banget ini. Itu jalannya itu, nah setelah kalian udah sampai sini, sampai ke sana itu bener-bener jalannya sepi, nggak ketemu siapa-siapa. Mungkin ada sekali itu 1 atau 2 motor. Lalu nah ini juga jembatan yang sepertinya kan ini banyak tukang jualan ya. Mungkin banyak kali pengendara-pengendara yang lewat sini tuh selalu singgah di sini, makanya ada inisiatif dari warga setempat untuk bikin semacam kios-kios kecil dadakan gitulah. Kalau gue lihat di situ tuh ada tukang air, ada tukang kopi, ada pop mie juga, sama ada ketoprak kalau nggak salah. Jadi kalian yang mau sekedar singgah untuk foto-foto di jembatan ini jembatan ini keren banget guys, sumpah. Sungainya tuh tenang, ya nggak terlalu dalam. Tapi sepertinya sungai-sungai di sini tuh beberapa titik kalau gue lihat dijadikan tambang ini ya, pasir dan batu alam ya. Karena emang kalau gue lihat sih stok batu dan pasirnya tuh melimpah banget di sini. Nah, jadi gue mutusin sebentar untuk ngeres sambil ngeliat-liat indahnya pemandangan di situ di atas jembatan. Pemandangan sebelah depan gue itu sawah, sebelahnya lagi ya sama ya aliran sungai, dan ini pun juga sama. Ini lebih ke sungai sih, mendominasinya sungai. Kalau di sana tuh cuma ada perkebunan dikit aja. Oke, kita lanjut lagi, kita teruskan perjalanan kita. Ini masih lumayan ya dari sini ya. Jalan masih mendominasi yaitu jalanan tikungan menurun dan tanjatan yang berbelok. Jadi kalian tetap harus hati-hati guys. Di sini itu memang ya konturnya jalannya sih kayak gitulah. Bisa gua katakan mayoritas jalannya kayak gitu, naik turun disertai dengan tikungan dan tanjatan yang menikung. Jadi tetap harus hati-hati dan gak bosan-bosan gua mengingatkan kalian, cek kendaraan kalian kembali, fisik kendaraan kalian kembali sebelum menjajal trek ini. Ya sebenarnya sih nggak terlalu bahaya-bahaya banget, cuma ya kan nggak ada salahnya. Kemanapun kita pergi setidaknya kan ada yang perlu dipersiapkan lah. Jadi sekalipun jalannya bagus pun ya kita juga harus tahu kan kondisi kendaraan kita seperti apa, siap atau enggak kendaraan kita untuk dijadikan kendaraan yang akan digunakan untuk trip atau riding trip seperti itu. Jadi sini masih jalan yang masih terus ya jalannya ini, kita ikutin aja. Masih kita lanjut lagi di jalur yang sama. Ini masih hampir belum ketemu pecah jalan. Nah, di sini ada pecah jalan, guys. Jadi di sana ada jalan yang agak ke kanan, nanjak ke kanan, dan agak lurus ini, lurus yang agak menikung sedikit. Jadi kalau lurus itu kita akan ke arah Curug Cipamingkis, Villa Kayangan, lalu Curug Cierang. Nah, kalau itu ke Curug Golek. Jadi kalian juga bisa ke sana kalau kalian mau coba Curug Golek ya. Tapi karena kita nggak ke sana, kita lurus ke situ tuh. Jadi dari simpang tadi sebetulnya kita tinggal serong ke kiri aja untuk terus tetap ada di jalur yang saat ini akan gue coba review ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan ikuti jalur lurus ini menuju ke Villa Kayangan, Curug Ciherang, dan juga Curug Cipamingkis.
Oh iya, di sini juga kalau kalian perhatiin, ini tuh sebenarnya sawahnya terasering. Tapi karena kita lihatnya dari posisi atas dan landscape kamera gue yang nggak bisa memperlihatkan dengan jelas, ini tuh sebenarnya sawah terasering guys, terasering sorry. Jadi kalau dilihatnya dari bawahnya sana itu keren banget sih. Dan nanti juga kita akan menemukan beberapa jenis sawah yang sama, yang serupa, yang ada di bagian kanan dan kiri jalan kita. Ya masih ketemu juga dengan jalanan yang pecah belah seperti itu. Jadi tetap harus hati-hati. Pastikan kalian tidak eh, apa ya, tidak salah milih jalan ya, karena kan ada jalan yang tutup air. Itu mungkin bisa aja itu lubangnya lumayan dalam guys. Jadi kalau bisa ada jalan yang benar-benar kering, lewatin aja jalan yang kering dulu. Saran gue sih itu. Nah seperti yang gue bilang tadi, kanan kirinya ini masih banyak perkebunan warga yang didominasi dengan perkebunan apa itu ya, singkong ya, singkong, pisang, kayak gitulah kalau gue lihat. Dan di sini juga ada truk besar ya lewat sini ya. Mungkin salah satu faktor kenapa jalan di sini hancur ya karena kayak gini. Beberapa kendaraan yang lewat di sini adalah kendaraan-kendaraan dengan tonase. Di depan itu ada camping ground dan ada bukit ya, yang gua nggak tahu nama bukitnya apa. Jadi mohon maaf, jadi untuk informasi yang mendetail seperti itu nggak bisa gue cantumkan di sini karena emang gue baru sekali ini lewat jalur yang saat ini sedang gue lewati guys. Tapi intinya gue tetap akan memberikan informasi terkait dengan apa ya, kondisi jalannya lah ya, kondisi jalan dan kondisi medan perjalanan ini tuh seperti apa. Meskipun gue nggak tahu ini jalannya tuh namanya jalan apa, karena seperti gue bilang tadi, gue baru satu kali melewati jalur ini dan indah banget sih, keren banget jalannya sumpah. Ini lumayan halus tapi ya tetap harus hati-hati ya. Dan selanjutnya di depan kita itu sudah menanti, ini jalan pelurusan yang asik banget sih viewnya kalau dilihat ya. Tapi dengan tetap ciri khas di jalan ini tuh jalur yang mendaki plus menikung ya. Ingat, ini mendaki yang menikung. Jadi tetap harus hati-hati, tetap harus fokus. Banyak banget blind spot, banyak banget lubang kanan kiri yang mungkin bisa dikatakan lubangnya cukup besar dan ada juga yang masih bisa untuk kita hindari. Intinya tetap keep fokus. Dan seperti depan gue ini jalannya mendaki dan juga menikung. Jadi tetap harus hati-hati guys. Gue sempat sedikit memacu speed motor gue di sini sampai akhirnya anak gue teriak seperti ini. Oke, kita sampai di simpang atau pecah jalan yang berikutnya. Ini ada jalan lurus yang bisa tembus ke Bekasi ya sebenarnya ya kalau kalian tahu jalannya. Cuma kita akan ambil jalur yang kanan, Villa Kayangan, Curug Cipamingkis dan Curug Ciherang. Jadi kita nanti ambil kanan di jalur ini ya. Ini jalannya sedikit menurun, simpangnya lumayan besar, jadi harus sedikit hati-hati ya karena ini jalan juga cukup ramai sih pada saat gua melalui jalur ini. Ya kita ambil kanan, kita ikuti jalan terus. Ini sepertinya juga kawasan pasar ya, kawasan pasar lokalnya di sana. Gua nggak tahu nama pasarnya apa. Lagi-lagi kenapa gue bilang seperti itu, karena memang ini adalah pertama kali gua melewati jalur ini guys. Kita ikuti jalannya terus sesuai dengan jalur ini tanpa ada pecah jalan seperti yang di belakang tadi. Perbukitan masih mendominasi ya, perkebunan kanan kiri masih jadi hiasan perjalanan kita kali ini. Dan ini gue sempat berhenti karena emang gue takjub sih ngelihat kondisi landscape di lokasi yang saat ini gue berhenti. Keren banget, karena depan itu tuh keren banget gunungnya. Gue nggak tahu tuh gunung apa ya, sepertinya itu yang dibilang Gunung Batu deh kalau nggak salah ya. Koreksi kalau gue salah ya. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang tahu itu gunung apa namanya, atau mungkin salah satu dari kalian yang menonton video ini asli orang sini, mungkin bisa tulis di komentar ya. Ini lokasinya itu daerah mana, dan itu bukit yang gue lihat tadi tuh entah bukit atau gunung, mungkin bisa di kasih tahu untuk yang lain ya nama gunung atau bukitnya apa, supaya menambah informasi kita semuanya termasuk gue sendiri. Kita akan melalui jembatan ini. Kalau kalian sudah ada di jembatan ini, ketemu dengan jembatannya, berarti ya kalian sudah sesuai ya dengan jalur yang saat ini gua arahkan. Ini masih ikuti jalan terus aja, menanjak, menikung, ciri khas di jalur ini. Ini benar-benar ciri khas banget jalan sini ya. Tanjatannya menikung, beberapa titik blind spot. Ini salah satu titik blind spot karena tanjatannya menikung, jadi kalian harus tetap hati-hati. Di depan gua ini ada beberapa kendaraan berplat B.
Ini nggak tahu mereka akan menuju lokasi wisata mana ya. Oh ini oke, ini ada pecah jalan lagi. Nah ini ada pecah jalan ke kiri tuh Gunung Batu Tanjung Sari, maksudnya itu ke Jonggol ya. Nah cuma kita nggak yang ke lurus, kita ke kanan, kita arah yang ke Curug Cipamingkis, Lembah Villa Kayangan sorry, dan juga Curug Ciherang. Jadi kita ambil jalur kanannya. Di sini ada pesawahan. Pesawahan ini di pinggirnya itu ada rumah makan, guys. Itu gue lupa deh nama rumah makannya apa. Tapi intinya ini tempatnya asik banget. Banyak yang rest di situ, banyak yang makan di situ untuk makan siang. Karena kebetulan pas gue sampai situ tuh itu kurang lebih sekitar jam 1 siang. Jadi emang waktunya untuk makan siang ya. Kita ketemu lagi ada plang di sana untuk menuju ke Curug Ciherang, Villa Kayangan, dan Curug Cipamingkis. Ini kurang lebih mungkin masih sekitar 1 atau 2 kilo dari sini karena emang nggak ada. Oh 1 kilometer dari sini. Oke, kita lanjut aja, kita ikuti terus jalannya. Masih sesuai dengan kontur jalannya sama ya, menanjak menikung. Ada beberapa titik jalan yang kurang bagus ya, jadi tetap harus hati-hati. Ini jalannya itu lumayan cukup ramai ya. Jadi seperti tadi gue bilang, gue itu ketemu banyak banget kendaraan plat B atau plat dari Jakarta yang melalui jalur ini. Entah mereka ingin ke salah satu jalur, salah satu objek wisata yang ada di kawasan ini, atau mungkin mereka memang ingin menghindari pos pencegahan PPKM darurat yang ada di sepanjang jalurnya Jalan Raya Ciawi Puncak. Berarti mungkin kalau seperti itu bisa gue klasifikasikan mereka itu adalah pengunjung yang akan berwisata ke kawasan puncak dan sekitarnya sana, guys. Tapi intinya di sini memang banyak banget yang sudah tahu jalannya sebetulnya. Jadi asal kalian tahu jalannya, ini bener-bener seru sih jalur di sini tuh. Dan oh ya, untuk informasi kalian juga, kendaraan yang saat ini gue gunakan itu adalah kendaraan Honda EDV 150. Dan gue saat ini itu nggak pergi sendiri, gue ditemani oleh anak dan istri gue. Jadi kita tuh berempat naik motor ini, guys. Nah itu juga ada rumah makan khas Sunda ya, ada saung Sunda. Di tengahnya itu kolam pancing, jadi kalian selain bisa makan itu bisa mancing. Kalau yang gue lihat tadi tuh kayak gitu. Sebenarnya gue nggak lihat banget, istri gue yang lihat. Oke, ini kita sudah hampir memasuki kawasan yang benar-benar ya ini desa banget ya, kalau gue bilang benar-benar kebun ini. Kalau di bawah tadi kan masih ketemu beberapa kawasan yang padat penduduk dan ada beberapa kantor-kantor seperti kantor kelurahan dan kantor puskesmas, sekolah besar gitu ya. Ini benar-benar pure udah ketemu sama yang namanya perkampungan, guys. Kita udah ketemu lagi, ada patokan menuju Curug Ciherang, Villa Kayangan, dan Curug Cipamingkis. Itu sekitar 800 meter lagi dari sini. Itu artinya untuk 3 kawasan wisata tersebut sudah tidak jauh lagi, guys. Oke, kita terus ikutin jalan ini ya. Ikuti terus jalannya sampai dengan titik dimana kita akan ketemu. Oke, ini informasi aja. Ini adalah salah satu titik parkirnya Villa Kayangan ya. Jadi Pak, kebayangkan parkirnya di situ, Villa Kayangannya masih 800 meter lagi. Gue nggak tahu apa mereka menyediakan shelter bus seperti itu yang menyediakan fasilitas tambahan untuk menuju ke kawasan Villa Kayangan. Karena tadi gue lihat juga emang nggak ada kendaraan apa-apa sih. Mungkin selain dari Villa Kayangannya juga tutup, karena informasi tutup sih. Pada saat gue ngeres sebentar, di depan itu nanti ada warung kopi. Warung kayak kopi Mimi namanya. Nah oke. Umi ya, sorry bukan Mimi. Jadi gue manggilnya Mi, dia soalnya nyebutnya Mimi. Ini adalah pos atau pintu selamat datang ke kawasan wisata alam Bukit Batu, Curug Ciherang, Puncak 2. Oke, berarti kalau kalian mau ke Curug Ciherang, ini berarti nanti di depannya ada pecah jalan. Ada ke kanan, ada ke kiri. Kalau Curug Ciherang itu ke arah kanan, oke betul kan? Seperti di pelang itu, Ciherang ke kanan, Villa Kayangan dan Cipamingkis itu belok ke kiri, guys. Atau ikuti jalur yang ini aja. Nah, karena kita nggak arah ke kanan, kita mau tetap arahnya ke Villa Kayangan, jadi kita akan ambil jalur yang lurus. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi menuju ke jalur yang gue maksud ya. Ini adalah salah satu spot barunya Villa Kayangan yang masih dalam under construction. Jadi masih dalam tahap renovasi ya. Nah, ini pintu masuknya Villa Kayangan, guys. Itu Villa Kayangan ke bawah lalu ke kiri. Kita
lewati aja karena kita nggak tujuannya ke situ. Nanti kita di depan akan ketemu barisan pohon pinus. Pohon pinus yang cukup adem, ya cukup lumayan lah buat kalian itu nyantai-nyantai, ngopi. Ada beberapa warung juga yang menyediakan warung jajanan atau makanan atau sudah sekedar saung-saung istirahat juga ada di situ ya. Nah ini titiknya ada di kawasan hutan-hutan pinus gitulah. Adem banget ya, bukan adem lagi ya, dingin sih. Pas gue lewat situ dingin banget. Ya, ini kita sampai di Curug Cipamingkis seperti gue bilang tadi. Ini Cipamingkis dan sewa villa. Berarti ada villanya di dalam guys yang bisa kalian gunakan ya untuk disewa. Jadi itu pintu masuknya. Oke, kita masih lurus terus. Kanan kirinya itu masih ada kios-kios jajan. Dan gak jauh dari jalur ini nanti kita akan ketemu pecah jalan lagi ya, antara pecah jalan yang mau ke Jonggol dan arah ke Cipanas. Jadi penentuan akhirnya itu dari situ. Ini dia. Jadi kalau kalian mau arah ke Puncak dan Cipanas, Cisarua seperti itu kita bisa lurus aja. Kalau kita ke kiri bawah itu mau mengarah ke arah Jonggol. Jadi mau ke Cianjur itu bisa juga sih. Jadi lewatnya Jonggol, tapi malah muter jauh. Jadi better kalau mau ke Cianjur juga bisa jalur yang Cipanas tadi. Kalau ke Jonggolnya banget baru bisa ke bawah. Oke, karena kita mau ke Cipanas kita langsung aja ambil jalur yang lurus, mendaki dan menanjak. Di sini ada camping ground ya. Di bawah itu camping ground. Gua nggak sempet catat namanya apa, karena emang gua nggak sempet berhenti untuk melihat-lihat itu posisinya. Karena emang gue hanya melihat dan kayak amazing aja ngelihat, keren banget gitu, sampai nggak kepikiran buat berhenti dan harus mengabadikan nama-nama tempat itu. Tapi oke, ini adalah salah satu referensi bagi kalian mencari glamping spot ya. Dan ini kamera gue baterainya habis guys, jadi sorry ya, ini akan gue ganti menggunakan handphone. Jadi kalau sedikit shaking ya mohon maaf. Tapi ini tetap gue akan bisa memberikan informasi kepada kalian sampai nanti gue sampai di Cipanas. Jadi lokasi yang saat ini itu adalah lokasi yang hampir sama persis kalau kalian perhatikan. Misalkan kalian ke Dieng ya, kalian ke Dieng, ke Wonosobo sana, itu hampir-hampir sama lokasinya ya. Jadi perbukitan pegunungan malah ya, bukan perbukitan lagi. Jadi pegunungan yang dihiasi dengan rimbunnya pepohonan, hijaunya dedaunan. Lalu sesekali akan ketemu beberapa titik perkebunan terasering ya. Jadi sini tuh banyak banget yang nanam wortel, daun bawang, dan apa ya, beberapa titik gue juga ketemu pohon raspberry sama pohon-pohon bunga matahari. Banyak banget sih ketemu pohon bunga matahari daerah sini tuh. Mungkin karena memang cuaca di sini tuh cocok ya untuk tanaman itu, jadi dia tumbuh aja. Dan itu sih gue yakin bukan ditanam tapi memang tumbuh liar, karena bukan berada di depan pekarangan milik warga. Jadi tumbuh liar gitu aja. Tapi keren sih. Ini yang gue maksud tadi. Jadi lokasinya tuh bener-bener, wah ini bener-bener recommended banget sih kalau kalian emang bener-bener pecinta adventure. Motor kalian itu atau kendaraan kalian itu bener-bener oke, siap untuk jalur seperti ini. Why not? Kenapa enggak kalian coba? Jamin puas banget, Bray. Puas banget. Nah, di sini itu jalannya emang udah bisa gue bilang udah hancur ya. Jadi jalannya itu udah nggak halus seperti jalur yang tadi di belakang sebelum ini. Jadi tetap harus hati-hati karena kalau seperti ini misalkan habis hujan itu jalannya licin. Jadi kebetulan ban gue ini kan menggunakan ban tahu atau ban cakar ya. Jadi aman lah. Nah, jadi area pedesaannya itu di sini udah terasa banget. Hampir sama lah misalkan kalian itu mau arah ke gunung apa ya, daerahnya tuh daerah-daerah yang ini adalah tanaman-tanaman bawah dari gunung ya. Yang tadi gue maksud itu adalah daerah-daerah Cibatok ya, yang ada negeri di atas awan yang di daerah Tangerang, Lebak, Banten itu. Koreksi kalau gue salah guys, gue taunya itu soalnya sekarang ngeplanning ke sana tapi nggak sempat jadi. Ini viewnya keren banget sih, sumpah keren banget. Yang gue bilang tadi seperti di Wonosobo dan Dieng ya, itu jalur yang ini. Ini adalah jalur puncak 2 yang benar-benar memanjakan mata kalian. Pecinta adventure wajib kesini, wajib jajal jalur ini. Atau mungkin kalian sudah pernah mencoba jalur ini, mungkin bisa berkomentar di bawah untuk memberikan sedikit informasi ya terkait sama kondisi dan kontur medan yang ada di situ. Dan plus ini nama daerahnya daerah apa?
Gue nggak tahu ini nama daerahnya apa, tapi keren banget ini guys. Dan gue salut nih sama mobil kecil kayak gini nih, mereka bisa naik loh dengan muatan yang banyak, mereka tetap bisa maju. Itu artinya aman ya sebenarnya kalau kita bawa kendaraan mobil. Karena gue juga beberapa kali ketemu sama kendaraan roda 4 yang tetap maksain jalan lewat sini, bukan maksakan, tapi karena emang mereka masih mampu, masih kategori mampu untuk atau layak dilewati oleh kendaraan roda 4. Jalur ini tuh benar-benar memanjakan mata, benar-benar memanjakan mata, bisa menghilangkan rasa stres ya untuk kalian yang bisa menikmati. Untuk jalan-jalan seperti ini tuh, wah ini tuh benar-benar terbayar lah. Lelahnya gue lewat sini tuh memang terbayar dengan pemandangan-pemandangan yang ada di sekitar ini. Mungkin kalian bisa skip ya jalanannya itu, jangan mandang jalanannya deh, wajar karena ini kan daerah pedalaman. Tapi terlepas dari jalannya yang kurang halus, kurang baik, tersimpan surga tersembunyi yang jarang kita ketahui, termasuk gua. Dan ini bisa gue bilang salah satu panorama terindah ya yang ada di Jawa Barat, Puncak 2. Ini tuh benar-benar harus kalian coba deh lewat sini. Misalkan di puncak itu sedang ada pencegatan seperti kemarin, PPKM darurat, PPKM skala mikro, atau mungkin pembatasan pergerakan masyarakat yang lainnya. Ini bisa jadi salah satu jalur alternatif untuk kalian yang ingin tetap berkunjung ke kawasan puncak ya. Karena nanti akan keluarnya itu ya setelah kawasan puncak, Gadok, Ciawi, Safari dan sekitarnya yang penuh dengan jalur pencegatan itu. Dijamin ya, kalau kalian lewat sini tuh benar-benar puas banget, mata kalian puas. Dan sepertinya saat ini gue sedang record ini ya, ini tuh yang paling keren dari sepanjang jalur ini adalah jalur terbaik menurut gue, pemandangan terbaik menurut gue, dan hawanya aduh ini sumpah bener-bener gue nggak tahu harus bicara apa ya ketika gue bayangin gue ada di situ. Gue sempet berhenti di situ, sebenarnya pengen berhenti untuk sekedar duduk lama, tapi karena ya gue juga sadar gue bawa anak kecil, ini tengah hari banget, panasnya sih nggak tahu kenapa kayak nggak mau aja gitu kan sampai kepanasan gitu. Sebenarnya nggak terlalu panas ini lokasinya, tapi oke lah, gue nggak mau sampai berlama-lama di situ. Cukup dengan di atas motor gue mengendari kendaraan gue sambil gue lihat kanan kiri udah cukup puas. Intinya Indonesia itu indah banget, sumpah indah. Kalau kalian jadi orang Indonesia, kalian harus bangga. Indonesia itu benar-benar dipenuhi dengan surga-surga tersembunyi. Ini adalah contoh kendaraan dari Jakarta yang gue bilang dia tahu jalan ya, dia lewat sini dia itu menghindari pos pencegatan yang ada di sepanjang jalur jalan raya puncak supaya tetap bisa ke puncak ya lewat sini. Itu artinya dengan adanya kendaraan pribadi seperti itu yang tetap melewati jalur ini adalah salah satu jalur yang aman untuk kendaraan-kendaraan kalian. Jadi kalian wajib coba melewati jalur yang saat ini sedang gue review. Puas dan terbayarkan lah pokoknya semuanya. Gak jauh dari sini kita akan keluar jalannya itu yang menuju ke Taman Bunga Nusantara guys. Tapi sebelum sampai di bawah kita masih tetap akan disuguhi dengan pemandangan alam yang indah banget. Tetap jaga kekayaan alam kita, tidak membuang sampah sembarangan. Dan gue yakin negara kita ini akan tetap menjadi negara yang indah di mata dunia selama kita bisa menjaga. Kita terus tetap ke bawah. Ini jalurnya udah ketemu sama pemukiman padat penduduk ya. Pemukimannya itu kalau dilihat seperti sawah terasering guys. Dia tuh berbudak-budak mungkin. Lucu aja sih tapi keren banget. Ya, gak jauh dari sini nanti kita akan ketemu jalur keluar untuk menuju ke Taman Buah Mekarsari. Itu dia tadi rumah yang bukan rumah kawasan terasering. Sementara kita akan sampai di bawah. Dari sini sebenarnya udah kelihatan Little Venice. Little Venice sudah kelihatan dari sini, keren banget. Bukit yang ada di belakang Little Venice. Cuaca udah sedikit mendung ya, dan ini juga sebenarnya udah terasa sedikit tipis. Tapi it's okay, nggak menghalangi niat gue untuk tetap sampai ke bawah. Bukit padat sudah terlihat kanan kiri ya, walaupun nggak terlalu banyak.
Oke, dari sini kita nggak jauh lagi sampai di jalur bawah. Ini adalah jalur bawah seperti yang gue bilang tadi. Kita akan sedikit lagi kita akan sampai di exit jalan raya atau jalur terakhirnya si jalur yang saat ini gue review, guys. Ini adalah jalan terakhir ya, jalan dalam terakhir sebelum kita keluar jalan dan menuju jalan raya besarnya. Untuk nantinya bisa kita teruskan, yang mau ke Cipanas bisa, Taman Bunga bisa, Little Venice bisa, ke arah Puncak Warpat bisa. Tapi karena kemarin itu gue lapar banget di saat makan siang, jadi gue memutuskan jalannya untuk terus ke Warpat. Dan di persimpangan depan itu sudah terlihat ya, ini jalur kita, kiri itu ke Taman Bunga dan Little Venice, lurus itu ke arah Puncak dan Cipanas. Oke, thank you guys yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini, dan tentunya jangan lupa subscribe video gue.